Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan linear programming primal dual simplex method. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah penelitian operasional. Dengan dosen pengampu, Ibu Eni Aryani. Kelompok 11, Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun pelajaran ganjil 2023-2024. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Maula Aringa Mafur, dengan NPM 22032010047 sebagai ketua. Kenalkan, saya Tarisa Udina Islami dengan NPM 22032010077 sebagai wakil ketua. Saya Oka Rizky Pratama dengan NPM 22032010020 sebagai anggota. Saya Tiara Anugerah Yuanda dengan NPM 22032010079 sebagai anggota. Saya Hafiz Hasmi Al-Fauzi, NPM 22032010142 sebagai anggota. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui persoalan linear programming berikut, maksimumkan Z sama dengan min 7x1, min 4x2, plus 5x3. Dengan batasan yang pertama, 4x1 plus 2x2 plus 5x3 lebih besar sama dengan 60. Kemudian batasan yang kedua, x1 ditambah 6x2 ditambah 4x3 lebih besar sama dengan 86. Dan batasan yang ketiga, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 76. Dengan batasannya x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Ubahlah persoalan tersebut ke model dualnya dan tentukan nilai primal dualnya. Nah, untuk penyelesaiannya nanti diubah ke bentuk standar primal dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan min 7x1, min 4x2 plus 5x3 plus 0x4 plus 0x5 plus 0x6. Kemudian diubah menjadi bentuk Z plus 7x1 plus 4x2 min 5x3 min 0x4 min 0x5, min 0x6 sama dengan 0. Dengan batasannya yang pertama, min 4x1, min 2x2, min 5x3, plus x4 sama dengan min 60. Dengan batasan yang kedua, min x1, min 6x2, min 4x3, ditambah x5 sama dengan min 80. Kemudian batasan yang ketiga, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3 ditambah x6 sama dengan 70. Dengan batasan 1 sampai 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, pada penyelesaian yang berikutnya, yaitu diubah ke bentuk dual dengan fungsi tujuan minimumkan W sama dengan min 60Y1, min 80Y2, plus 70Y3 dengan batasan-batasan. Dengan batasan yang pertama, min 4Y1, min Y2, min 3Y3 lebih besar sama dengan min 7. Dengan batasan yang kedua, min 2Y1, min 6Y2, min 5Y3 lebih besar sama dengan min 4. Dan batasan yang ketiga, min 5Y1, min 4Y2, plus 4Y3 lebih besar sama dengan 5. Y1, Y2, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian bentuk standar dual dengan fungsi tujuan minimumkan, yaitu W sama dengan min 60Y1, min 80Y2, plus 70Y3, plus 0Y4, plus 0Y5, plus 0Y6. Kemudian diubah bentuknya sehingga menjadi W plus 60Y1, plus 80Y2, min 70Y3, min 0Y4, min 0Y5, min 0Y6 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan yang pertama 4Y1 plus Y2, min 3Y3 plus Y4 sama dengan 7. Yang kedua 2Y1 plus 6Y2 min 5Y3 plus Y5 sama dengan 4. Dan batasan yang ketiga 5Y1 plus 4Y2 min 4Y3 plus Y6 sama dengan min 5. Y1 sampai Y1 sampai Y6 lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada step 1 kita akan menentukan baris kuncinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat pada kolom RHS.
dengan nilai angka negatif yang terbesar, yaitu nilai negatif 5 yang terletak pada baris Y6. Jadi baris Y6 kita pilih sebagai baris kunci. Kemudian setelah kita menentukan baris kuncinya, kita akan memilih kolom kunci, yaitu dengan cara baris WC min CC dibagi dengan baris kunci, yaitu 60 dibagi 5 sama dengan 12, 80 dibagi 4 sama dengan 20, min 70 dibagi min 4 sama dengan 17,5, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian dari hasil pembagian tadi kita lihat angka manakah yang memiliki nilai angka yang positif terkecil, yaitu pada kolom Y1 terlihat memiliki nilai positif yang terkecil yaitu 12, maka pada kolom Y1 kita pilih sebagai kolom kuncinya. Step 1, cara 2, baris WC min CC. Angka pada baris pertama didapatkan dari baris WC min CC. Angka pada baris kedua didapatkan dari pembagian baris kunci dengan angka yang terkena perpotongan dengan baris kunci dan kolom kunci. Dan angka 60 didapatkan dari baris WC min CC yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya, 60 dikurangi 60 kali 1 sama dengan 0. 80 dikurangi 60 kali 4/5 sama dengan 32, dan sebagainya. Baris 1. Angka pada baris pertama didapatkan dari baris 1, angka pada baris kedua didapatkan dari pembagian baris kunci dengan angka yang terkena perpotongan dengan baris kunci dan kolom kunci. Angka 4 didapatkan dari baris 1 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya, 4 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 4 kali 4/5 sama dengan min 11/5, dan seterusnya. Baris 2, angka pada baris pertama didapatkan dari baris 2, angka pada baris kedua didapatkan dari pembagian baris kunci dengan angka yang terkena perpotongan dengan baris kunci dan kolom kunci. Angka 2 didapatkan dari baris 2 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya, 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. 6 dikurangi 2 kali 4/5 sama dengan 22/5, dan seterusnya. Pertama, kita mencari baris kunci yang didapatkan dari bilangan negatif terbesar pada kolom RHS, yaitu negatif 1. Kemudian untuk menentukan kolom kunci, dipilih angka positif terkecil dari pembagian baris WC min CC dengan baris kunci. Dapatkan yaitu hasil 55/2. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan untuk baris WC min CC, di mana baris 1 merupakan baris WC min CC, dan baris 2 merupakan baris kunci, kemudian nilai min 22 merupakan nilai dari baris WC min CC yang terkena kolom kunci, di mana perhitungannya yaitu 0 dikurangi min 22 dikali min 5/4 menghasilkan nilai min 55/2, kemudian 32 dikurangi min 22 dikali min 1 menghasilkan nilai 10, dan seterusnya menghasilkan nilai 0, 0, 0, min 35/2, serta 175/2. Kemudian untuk perhitungan baris 1, di mana baris pertama merupakan baris dari Y4, kemudian baris kedua merupakan baris kunci. Untuk nilai 1/5 merupakan nilai dari baris 1 atau nilai dari baris Y4 yang terkena kolom kunci. Dengan perhitungan 0 dikurangi 1/5 dikurangi min 5/4 menghasilkan nilai 1/4, dan kemudian min 11/5 dikurangi 1/5 dikali min 1 menghasilkan nilai min 2. Seterusnya dan menghasilkan nilai 0, 1, 0, min 3/4, dan 4/3. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan untuk baris 2, yaitu baris Y5, di mana baris pertama merupakan baris Y5 dan baris kedua merupakan
baris kunci, di mana nilai min 17/5 merupakan nilai dari baris 2 atau baris Y5 yang terkena kolom kunci. Dengan perhitungan 0 dikurangi min 17/5 dikali min 5/4 menghasilkan nilai min 17/4, dan 22/5 dikurangi min 17/5 dikali min 1 menghasilkan nilai 1, dan seterusnya dengan menghasilkan nilai 0, 0, 1, min 5/4, dan 41/4. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dituangkan pada tabel di step 3. Dikarenakan nilai pada kolom RHS tidak ada yang negatif, maka hasil pengujian sudah optimal dan didapatkan nilai variabel primal dan variabel dualnya. Untuk variabel primalnya didapatkan X1 di Y4 sama dengan 0, X2 di Y5 sama dengan 0, dan X3 di Y6 sama dengan min 35/2. Untuk variabel dualnya dikarenakan nilai pada kolom WC min CC tidak ada Y1 dan Y2, maka nilai untuk Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, dan nilai pada Y3 sama dengan 5/4. Selanjutnya pada tabel tersebut didapatkan nilai dualnya, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, dan Y3 sama dengan 5/4, dan Y sama dengan 175/2. Kemudian dilakukan uji nilai Y sama dengan min 60 Y1, min 80 Y2, plus 70 Y3. Sama dengan min 60 kali 0, min 80 kali 0, plus 70 dikali 5/4, sama dengan 175/2. Sehingga nilai W sama dengan nilai RHS, yaitu 175/2 sama dengan 175/2. Dan hasilnya terbukti. Kemudian untuk model primal, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 7X1 plus 4X2 min 5X3 dengan batasan-batasan 4X1 plus 2X2 plus 5X3 lebih kecil dari min 60, X1 plus 6X2 plus 4X3 lebih kecil dari min 80, min 3X1, min 5X2, min 4X3 lebih kecil dari 70, dan X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Selanjutnya, nilai primalnya didapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 35/2, dan nilai Z sama dengan 175/2. Dan dilakukan pengujian nilai Z. Z sama dengan 7X1 plus 4X2 min 5X3. Sama dengan 70 dikali 0 plus 4 dikali 0 min 5 dikali min 35/2. Sama dengan 175/2, sehingga nilai Z sama dengan nilai RHS, yaitu 175/2 sama dengan 175/2. Ini hasilnya terbukti. Dari hasil pengujian dan perhitungan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan, yaitu solusi optimal dengan nilai dual Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 5/4, dan nilai W sama dengan 175/2. Untuk nilai primalnya, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan min 35/2, dan nilai Z sama dengan 175/2. Baik, sekian dari apa yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.